Rob surut, akses jalan masih tergenang. Ribuan warga terima GPS dari Provinsi Jawa Tengah. Jumatan dengan protokol kesehatan. Halo, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Dan saudara, selain ketiga berita tadi, berita mengenai penetapan status tanggap darurat bencana rob oleh Wali Kota Pekalongan, dan juga aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Madisa Putri, inilah Kompas Pekalongan, selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, kita awali informasi pagi ini. Kondisi ketinggian banjir air pasang laut atau rob di sejumlah titik di Kota Pekalongan Sabtu pagi mulai surut. Meski begitu, air banjir masih mengenangi akses jalan warga. Banjir air rob yang melanda Kota Pekalongan hingga hari ke-7 kini ketinggiannya mulai surut. Di perumahan Selamaran Kota Pekalongan ini misalnya, yang semula mencapai 70 cm, kini hanya menyisakan 20 cm saja. Banjir masih mengenangi akses jalan dan masih ada puluhan rumah yang terendam. Selain di Kelurahan Selamaran, banjir rob juga mengenangi dua wilayah lain, yaitu Kelurahan Degayu dan Krapyak. Kondisi air banjir akan naik biasanya pada sore hari dan surut pada malam hingga dini hari. Menurut warga, banjir rob kali ini merupakan terparah sejak 10 tahun terakhir. Ya terganggu sekali, terutama untuk BAB. Itu WC tidak bisa dipakai sama sekali. Oh gitu ya. Terus kalau fasilitas kesehatan ada dari pemerintah sudah ada, Pak? Kesehatan itu kemarin datang dari PMI datang. Itu rencananya kan dulu mau ada mobil keliling sini, cuma dalam kondisi yang kayak gini mungkin nggak bisa ke sini. Dari data Posko PMI Kota Pekalongan hingga Jumat malam masih ada 400 lebih warga yang mengungsi akibat banjir rob. Namun jumlah tersebut akan berkurang di pagi harinya karena banjir rob surut. Harimawan, Kompas TV, Pekalongan. Dan saudara, Wali Kota Pekalongan menetapkan Kota Pekalongan dalam status tanggap darurat bencana banjir rob. Status tanggap darurat ini berlaku mulai 4 Juni sampai dengan 17 Juni 2020 mendatang. Penetapan status tanggap darurat ini disampaikan kepada sejumlah wartawan pada jumpa pers Jumat pagi di ruang lobi Wali Kota. Berlaku mulai tanggal 4 Juni sampai dengan 17 Juni 2020 atau 14 hari. Penetapan status tanggap darurat ini dilakukan untuk mempermudah penanganan dan pemberian bantuan kepada para korban banjir rob. Total saat ini ada 7.000 warga terdampak dan 250 orang yang mengungsi di sejumlah lokasi. Hingga kini, banjir rob masih melanda wilayah Kota Pekalongan di 5 kelurahan. Pemkot Pekalongan sendiri saat ini fokus pada perbaikan sejumlah tanggul yang rusak akibat terjangan gelombang air pasang laut. Ada 3 lokasi terparah terdampak banjir rob, yaitu berada di Kelurahan Krapyak, Selamaran, dan Degayu dengan ketinggian air di atas 50 cm. Air banjir rob sendiri datang dari lempasan air laut pada sore hari dan akan kembali surut pada dini hari. Itu kita tanda tangani ya, kemarin, jadi berlaku hari ini. Dengan adanya tanggap darurat ini, yang pertama kita akan memudahkan dalam rangka penganggaran. Ya. Jadi anggaran yang berada di dana cadangan darurat itu bisa kita ambil melalui kalau kita membuat satu SK mengenai masalah tanggap darurat itu. Untuk mencukupi logistik para pengungsi, aparat kepolisian dari Brimob Pekalongan dibantu relawan membuat dapur umum yang terletak di Stadion Hugeng. Mereka membuat 1.300 porsi nasi kotak setiap harinya untuk kebutuhan makanan para pengungsi. Tim Liputan Kompas TV, Pekalongan. Ya saudara, banjir pasang air laut atau rob juga melanda kawasan pemukiman nelayan Muara Anyar di Kota Tegal sejak beberapa hari lalu. Genangan rob masuk ke dalam rumah warga. Warga berharap Pemkot Tegal kembali membangun sabuk pantai guna mencegah banjir rob. Inilah kondisi ratusan rumah di perkampungan nelayan Muara Anyar, Kelurahan Muara Reja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal yang terendam banjir rob Sabtu pagi. Hampir sebagian rumah nelayan di pinggir pantai tergenang banjir rob.
Banjirop mulai meninggi pada sore hingga malam hari, membuat warga terpaksa harus menyelamatkan perabotan di tempat yang lebih tinggi. Banjir sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Banjirop tertinggi dengan genangan 30 hingga 40 cm di dalam ruangan rumah warga. Banjirop tahun ini merupakan yang terparah sejak beberapa tahun lalu. Apalagi saat menjelang bulan purnama ini, banjirop semakin meninggi. Warga berharap Pemkot Tegal kembali menambah pembangunan sabuk pantai dan growing guna mencegah rob agar tidak masuk ke pemukiman nelayan. Itu kalau di RT 5 kurang lebih 110 kakak. Kalau di RT 5. Berarti totalnya semua satu RW 1225 kalau nggak salah. Itu terkakak yang terdampak situ semua. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kota Tegal, Riswanto mengatakan pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah Kota Tegal dalam waktu dekat untuk mendirikan posko bantuan untuk penanganan darurat. Sementara untuk jangka waktu panjang, pihaknya mendorong Pemkot Tegal untuk menambah pembangunan sabuk pantai di sepanjang bibir pantai yang didapati pemukiman nelayan. Mengharapkan ada perhatian dari pemerintah kota, perhatian khusus dalam jangka pendek ini. Dari Pak RW tadi sampaikan barangkali ada perlu posko dan sebagainya. Untuk jangka panjangnya tadi juga disampaikan Pak RW perlu dibangun sabuk pengaman pantai dan growing, karena ini mungkin salah satu upaya atau solusi untuk jangka panjang apabila terjadi musibah rob tahunan ini. Genangan rob mulai menyusut pada dini hari dan kembali naik pagi hingga sore harinya. Selain merendam ratusan rumah nelayan, ratusan hektar tambak milik warga juga terancam gagal panen akibat terlalu banyak air laut yang masuk ke dalam tambak. Yulia Diato, Kompas TV, Tegal. Ya, ribuan warga terima bantuan JPS dari Provinsi Jawa Tengah. Informasinya sejenak berikut ini.